Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ini orang masih pada ngantuk apa kok tidak bereaksi? Lihat Masih pada udah, ngantuk? Pak. Hah? Jadi ngantuk. Oh, kalau di Indonesia Timur udah siang ini. Saya mau kebagian juga, tapi nggak apa-apa. Saya mau bikin apa namanya? Mau bikin jam ketiga kayaknya kok nggak ada ya. Jadi ya sebentar saya pakai sesi yang pertama. Oke, gimana? Sehat-sehat semua ya? Kita memulai, cuman saya seperti biasa, saya ingin ke Anda untuk tolong dibuka dulu ini semuanya, ingin menyapa Anda satu persatu kalau bisa. Oke, Gede mana Gede? Nyaman? Bapak. Ada? Nyaman? Ada. Gede, nyaman? Oke, saya sudah jadikan co-host ya. Nanti kamu bisa record dan berperan sebagai co-host. Neng kenapa tadi? Enggak ini nih, enggak stabil. Iya, Pak, sinyalnya. Dari kemarin masih suka Kamu keluar di mana masuk. sih? Kamu di mana sih, Neng? Sanden, Pak. Sanden. Sanden itu mana? Itu Sanden Bantul yang dekat pantai, Pak. Oh, dekat pantai sih sinyalnya diambil sama Nyi Roro Kidul itu. Ada apa? Ada informasi apa? Lebaran apa-apa? Gimana? Kita tidak melulu masalah pengantar ekonomi aja nih. Ada isu apa yang bisa Anda share ke teman-teman yang lain ke saya? Ada sesuatu yang istimewa? Oke, Joni Kidal masih belum bisa mau warnet dia. Oke. Ada apa? Kok banyak kayaknya kelas ini kok tidak berani ngomong ya? Pada silent is golden semua. Silent is not golden, my friends. Silent is bad. Silent is bad. Okay. Talkative is good. Talkative kan? Banyak bicara, tapi harus ada isinya, jangan nggak ada isinya. Oke, siapa yang belum pernah saya sapa ya? Belum pernah ngobrol saya siapa ya? Saya nggak tahu ini biasanya screen-nya itu terbelah dari dua kan di tempat saya di dua halaman gitu. Halaman kedua kadang-kadang tidak bisa saya lihat satu persatu, tapi halaman pertama bisa. Cuma kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lompat-lompat. Ruri, gimana kabar Ruri? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Kamu di mana, Ri? Di Karanganyar. Karanganyar. Matese? Kebak Keramat, Pak. Kebak Keramat. Ya. Kebak itu penuh katanya ya, penuh ya? Iya. Nah, Kebak Keramat penuh tempat-tempat yang keramat tuh. Faiz, gimana Faiz? Kamu di mana, Yes? Ini saya di Gresik, Pak. Dari? Gresik. Oh, dekat semen sana ya. Sehat sih, Is? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Oke, Fadila, gimana Fadila? Kabarmu, Fadila? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana Fadila kamu? Alhamdulillah baik, Pak. Dari mana? Dari Jepara, Jawa Tengah, Pak. Jepara, tempat kira-kira itu ya. Kabar lebaran Jepara gimana? Sudah lebaran ketupat belum? Sudah, Pak, kemarin. Oh, kemarin. Anda tahu yang lain lebaran ketupat di Jawa itu ada 1 minggu setelah lebaran lagi dia. Ya, Fadila ya? Iya. Oh, di Jawa itu lebarannya 2 kali. 2 kali. Satu lebaran yang orang Muslim itu, yang 1 Syawal. Kemudian mereka lebaran lagi 8 Syawal. Lalu lebaran lagi itu namanya bakdo kupat. Iya, Fadila ya, lebaran ketupat. Iya, Pak. Ya kan? Ada lagi nggak yang punya lebaran ketupat? Lebaran ketupat itu
masak makanan ketupat dibagi-bagi ke tetangga-tetangga gitu kalau tidak salah gitu. Sebenarnya ada maknanya itu. Maknanya sebenarnya adalah orang itu disuruh puasa lagi, puasa Syawal 6 hari, baru lebaran lagi gitu. Ini puasa enggak, lebaran ketupatnya ya repot. Ada lagi yang punya lebaran ketupat, ada yang punya cerita daerah masing-masing apa nih? Jangan pengantar ekonomi aja, bosan kalian nanti pengantar ekonomi. Bosan sama saya, bosan sama pengantar ekonomi. Nur, Atika, di mana kamu Nur? Halo Nur, bisa Saya lihat? di Pak. Saya di Gimana? Padang, Pak. Padang. Oh, Padang. Kemarin Pak Jokowi menyebutnya Provinsi Padang. Salah sebut itu. Sumatera Padang belum jadi provinsi itu. Kecuali kalau jembatan Siti Nurbaya udah jadi gede. Ada jembatan Siti Nurbaya di sana, ya kan Nur ya? Iya, Pak. Nggak tahu yang namakan siapa. Siti Nurbaya itu tokoh fiktif dijadikan jembatan sama orang Padang. Dekat situ ada oleh-oleh namanya Christine Hakim, ya kan Nur ya? Nah, tahu kan kamu Christine Hakim itu? Ya, pernah main ke sini ya Pak? Apa? Kenapa? Pernah main ke sini ya Pak? Pernah main ke situ jembatan itu, ya kan bawahnya itu ada pusat oleh-oleh Christine Hakim. Saya pikir itu Christine Hakim itu bintang film senior, ternyata bukan. Dia Chinese tuh. Dia ada keripik balado, ya Nur ya? Apalagi saya pengennya apa yang belum pernah saya sapa siapa ya? Ada nggak? Satya pernah, Satya Mendoan ini saya tahu. Rinald, Rinald. Gimana Rinald? Kamu di mana Rinald? Di Medan, Pak. Medan, kawan Medan kah? Ya. Apa kau? Marulian? Apa? Marganya apa kau? Putar-putar, Pak. Oke, kawan-kawan, kita beranjak sekarang kepada perekonomian 3 sektor dan 4 sektor. Ya, jadi perusahaan kemarin itu 2 sektor itu adalah rumah tangga dan rumah tangga itu. Rumah tangga dan perusahaan, ya, atau produsen dan konsumen, atau juga produksi dan konsumsi. Nah, sekarang kita tambahkan dengan pemerintah. Jadi ada 3 sektor dan 4 sektor. Nanti 4 sektornya kita diskusikan belakangan, tapi 3 sektornya adalah rumah tangga, perusahaan, atau ini konsumen, ini apa namanya firm atau produsen, satu lagi adalah government. Nah, kenapa government itu penting? Seperti yang kemarin saya sudah sampaikan di awal-awal kuliah kita, bahwa government itu tugasnya adalah sebagai regulator sebenarnya. Regulator, kalau di dalam kendaraan sebagai pelumas. Jadi antara produsen dan konsumen itu kan mereka berinteraksi, ya, tapi harus diatur, harus dikasih pelicin supaya interaksi antar sektor di luar pemerintah itu menjadi lebih baik lagi. Ya. Nah, kalau 3 sektor sehingga rumah tangga dan perusahaan itu bisa berinteraksi dengan lebih baik lagi, sama-sama saling menguntungkan, tidak merugikan. Nanti kalau ada perdagangan luar negeri, pemerintah juga ada perannya di situ. Kenapa begitu? Karena kalau perdagangan luar negeri tidak diatur, itu juga akan merugikan rumah tangga ataupun juga perusahaan. Ya. Nah, salah satu contoh di antara peran pemerintah di dalam ekonomi, dalam sebuah perekonomian adalah mengatur supaya perusahaan dikatakan saja tidak melakukan monopoli. Ya. Kemudian juga rumah tangga itu ada namanya minimum wage. Atau minimum wage enggak? Upah minimum kan ada dari pemerintah supaya kenapa? Kalau perusahaan tidak kalau minimum wage tidak diatur, maka perusahaan bisa semena-mena mempekerjakan orang dari rumah tangga dengan gaji yang serendah-rendahnya, kan rumah tangga rugi nanti. Nah, itu harus diproteksi. Ya, Nah, perusahaan nggak bisa semena-mena seperti itu. Rumah tangga juga tidak bisa semena-mena. Rumah tangga tidak bisa
minta gaji setinggi-tingginya nggak bisa juga. Nah, harus ada peran pemerintah. Nah, peran pemerintah itu nanti wujudnya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk purchase atau government expenditure, ya, atau pengeluaran pemerintah. Bisa juga dalam bentuk tax, bisa juga dalam bentuk anggaran. Ya. Ini ada 3 instrumen. Ya. Misalnya beberapa di antara, ada lagi instrumen yang lain sebenarnya. Ini instrumen yang biasanya ada 3 ini untuk mengatur hubungan antara rumah tangga dan perusahaan. Ya, purchasing bisa, purchasing itu government expenditure, ya, pengeluaran pemerintah, ada juga tax, pajak, dan juga ada anggaran atau APBN. Ya. Ini ada 3. Apakah ada lagi? Ada sebenarnya. Salah satu di antaranya apa yang lain? Kira-kira apa? Subsidi, ya, atau juga yang lain adalah transfer, atau juga apa ya, subsidi, transfer, kemudian tax holiday. Anda tahu tax holiday enggak? Perusahaan supaya bisa berdiri, bisa dengan baik, dikasih tax holiday, nggak usah bayar pajak dulu. Nah, nanti kita diskusikan pajak belakangan. Tapi salah satu contohnya adalah pajak dari perusahaan tidak ditarik selama beberapa tahun pertama supaya dia bisa berusaha dengan lebih baik, karena pajak itu kan mengurangi keuntungan. Kalau keuntungannya kecil, mereka tidak dapat insentif untuk bekerja, untuk berusaha atau berproduksi. Nah, di dalam hubungan atau peran dari government itu, kalau di luar negeri ada government disebut dengan federal government, ada state government, ada local government. Di kita apa ada? Ada sebenarnya, cuma sebetulnya beda. Federal itu adalah pusat, kantor pusat. Kementerian itu federal. State itu apa? Provinsi. Jadi kita jadi APBD kan ada kan. Nah, local government itu pada tingkat kabupaten, kota, kecamatan, dan sebagainya. Nah, ini perannya banyak untuk memberikan kemudahan, kelancaran transaksi yang terjadi antara rumah tangga dan perusahaan atau dua sektor yang lain. Ya. Nah, di dalam melakukan policy itu terkenal dengan disebut sebagai fiscal policy atau apa? Kebijaksanaan fiskal, yang ini peran dari pemerintah ini. Isinya apa? Kebijakan fiskal itu hubungannya dengan tax, ya, subsidi, dan sebagainya. Ya, ini policy atau kebijakan fiskal yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya. Kemudian nanti di dalam 4 sektor, perdagangan luar negeri ada di sana, atau kita berhubungan dengan luar negeri, pemerintah juga mengatur adanya foreign trade atau perdagangan luar negeri. Nggak bisa kita, contohnya pemerintah perannya dalam perdagangan luar negeri. Tidak bisa pemerintah semena-mena untuk menarik pajak impor, katakan itu, atau pajak ekspor, atau pelindungan kita proteksi berlebihan, tidak boleh mengimpor barang dari negara X. Tidak bisa begitu. Kita diatur juga dengan organisasi perdagangan dunia atau WTO, World Trade Organization. Nah, itu peran pemerintah di sana. Nah, dari semua ini kita berharap ada multiplier effect dari pemerintah. Nah, multiplier effect itu adalah efek yang berkelanjutan. Contohnya apa berkelanjutan itu? Katakanlah tax, ya. Tax itu diberikan kepada atau dikenakan kepada perusahaan, ada efek berkelanjutannya. Selain dia itu bisa untuk mendapatkan pemasukan dari perusahaan, efek multipliernya apa? Dia akan dimanifestasikan, dituangkan dalam anggaran nanti penerimaan pemerintah itu. Dimasukkan dalam anggaran. Nah, anggaran itu akan dipakai untuk government expenditure tadi, atau purchasing government tadi, untuk bisa membuat ekonomi bergerak lagi. Itu namanya efek multiplier. Salah satu contoh. Contohnya banyak, ya. Itu, ya. Jadi mudah-mudahan tidak ruwet, pemahaman secara sederhana. Contohnya tadi seperti yang saya sebutkan. Oke. Nah,
ini adalah tadi yang saya sebutkan. Perekonomian 3 sektor ini, kegiatan perekonomian yang melibatkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Ya, nah, 3 ini sektor ini biasanya juga disebut sebagai close economy atau perekonomian tertutup karena kita belum melibatkan luar negeri yang disebut sebagai tadi perdagangan luar negeri atau the rest of the world. Nah, ini adalah perekonomian tertutup 3 sektor. Kalau 4 sektor sudah terbuka karena sudah melibatkan luar negeri. Ini tadi sudah saya sebutkan bahwa yang disebut dengan pemerintah itu melibatkan kepemerintahan di level apapun, baik level federal, level pusat maupun juga lokal atau state government. Kalau di luar negeri, di Amerika itu ada state government. State government itu adalah negara bagian. Kemudian di local government itu adalah di sana namanya municipality. Municipality itu adalah setingkat dengan kabupaten atau kota di negara kita. Ya. Oke. Nah, di dalam pemerintah, ya, di dalam perannya pemerintah itu ada berbagai macam tadi yang saya sebutkan instrumen yang dilakukan pemerintah untuk melakukan perannya, ya. Nah, ada oke. Ya, di dalam persamaan makroekonomi, persamaan ekonomi itu ada dikenal dengan persamaan keseimbangan. Keseimbangannya. Yang pertama adalah Anda mungkin belum pernah dapat dari saya secara eksplisit, tetapi sudah saya kirim file-filenya yang menyatakan ada persamaan yang melibatkan pemerintah. Persamaan itu adalah Y sama dengan, coba Anda tulis ya masing-masing. Y ini huruf besar semuanya. Y sama dengan C plus G plus I plus X minus M. Sudah ditulis semua ya. Y sama dengan C plus G plus I plus X minus M. Nah, X minus M itu dikurungin. Jadi kurung buka X minus M kurung tutup. Ada yang bingung nggak? Y sama dengan C plus G plus I kurung buka X. Nah, sorry. Y sama dengan C plus G plus I plus kurung buka X minus M kurung tutup. Ya. Oke. Nah, sementara ini untuk yang X minus M itu kita hilangkan dulu, nggak usah diperhatikan. Ya. Nah, ini persamaan Y sama C plus G plus I, tidak ada X minus M itu. Itu adalah persamaan dari 3 sektor. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau nanti kita bicara 4 sektor, X minus M-nya kita perhatikan. Dan disitulah peran dari foreign trade tadi, atau perdagangan luar negeri. Oke ya. Nah, sekarang Anda lihat. Y sama dengan C plus G plus I. Ya. Nah, ada G, I, sama C di situ kan? Itu apa saja itu? Y, oke sekarang saya ulangi dari awal deh. Y itu sebenarnya adalah pendapatan atau PDB atau GDP. C itu consumption, konsumsi pemerintah, konsumsi orang, ya, konsumsi rumah tangga. G itu adalah konsumsi pemerintah atau government expenditure, government purchase tadi. I itu investasi. Oke, nah oke ya. Nah sekarang kita balik ke dalam slide yang saya paparkan. Oke, yang atas nggak usah. Dari sisi pendapatan, sektor pemerintah berperan dalam kegiatan pajak atau
direct tax, pajak langsung. Nanti ada lagi pajak tidak langsung, nanti saya jelaskan di slide berikutnya, di pertemuan berikutnya. Ya, dari sisi pendapatan, sektor pemerintah berperan dalam kegiatan pajak, direct tax atau 9P. Sementara di sisi pengeluaran, sektor pemerintah berperan dalam mengeluarkan dana pengeluaran pemerintah atau government expenditure atau G. Yang tadi saya sebut G itu government expenditure atau government purchase. Ya, yang persamaan Y sama dengan C plus G plus I. Ya. Nah sekarang kita ada keseimbangan. Keseimbangan itu apa? Kalau dari sisi pemerintah, ya dari sisi bukan pemerintah, sorry, dari sisi pendapatan dipakai untuk apa sih? Nah, pertama untuk C, konsumsi, ya. Kemudian S itu di situ adalah S saving atau apa, tabungan. Nah, kemudian juga untuk bayar tax. Ya. Jadi di dalam bentuk persamaan keseimbangan itu adalah Y itu sama dengan C plus S plus T. Ya kan, orang kalau punya pendapatan kan dipakai untuk apa? Konsumsi, untuk saving, ya, untuk tabungan dan untuk bayar tax. Ya. Nah, sementara pemerintah tadi yang persamaan yang saya tulis tadi, Y sama dengan C plus G plus I, ya kan? Oke. Jadi C plus S plus T sama dengan C plus I plus G. Itu yang tadi yang saya maksudkan, saya minta Anda untuk menulis persamaan dulu tadi. Jadi konsumsi, saving dan tax itu sama dengan konsumsi G dan I atau I dan G sama aja. Ya, seperti yang ada di bawah. Karena C itu sama, maka S plus T sama dengan I plus G. Ya. Ini ya, udah ya. Jadi S plus T sama dengan I plus G. Oke, ya. Jadi sumbernya itu S dan T. Sumbernya S dan T, saving dan tax. Oleh pemerintah itu dipakai untuk berinvestasi dan juga untuk government purchase atau government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Nah, di dalam keseimbangan ini Anda bisa melihat bahwa S itu kalau kita tidak ada government, katakan gitu ya, akan diwujudkan dalam bentuk investasi, walaupun investasinya tidak mesti harus investasi dalam bentuk fisik, ya, bisa juga investasi dalam bentuk currency, kan. Nah, government itu bisa bergerak kalau ada T, gitu ya. Jadi seolah-olah ini kalau keseimbangannya itu murni, S itu kira-kira sama dengan I lah, ya, savingnya kan sama investasi. Nah, government-nya sama dengan T-nya. Tetapi tidak serta-merta begitu. Jadi S plus T semuanya itu sama dengan I plus G. Cuma kalau government tidak ada, kan government tidak ada, government purchase nggak ada, tax juga nggak ada kan? Tax kan nggak ada, kan nggak ada government. Ya kan? Sehingga saving yang dilakukan oleh rumah tangga akan berubah menjadi investasi. Oke ya. Ini istilah saja. I dan G disebut sebagai injection variable. Nah, sementara S dan T disebut sebagai liquid variable. Ini bisa Anda lihat di buku Lipse di halaman 91 kalau Anda sempat melihat di sana, bisa di sana. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya nanti setelah ada
Oke, nih ini dia. Nah sekarang kalau kita bicara tentang circular flow atau arus penerimaan dan arus pengeluaran dari 3 sektor, ya, government, household, dan juga producer. Yang paling kanan, foreign countries, ini bilang dulu, ini jangan dulu. Kenapa? Ini kalau kita bicara masalah 4 sektor. Nah, cuma 4 sektor ini sebenarnya cirinya mudah saja, nambahin satu sektor, tetapi isinya cuma 2, impor atau ekspor. Ya kan? Kalau artinya apa? Kalau kita itu menambahkan satu sektor lagi menjadi 4 sektor, yang tadi pada persamaan yang Anda tulis sama dengan X minus M, X itu adalah ekspor dan M itu impor. Hanya itu saja sebenarnya. Ya, hanya itu saja. Ya. Sebenarnya gitu. Cuma itu disederhanakan dulu ya, tapi nanti akan ada yang lebih rumit lagi, tapi nanti saja. Cuma yang jelas bahwa keterlibatan foreign countries yang diwujudkan dalam 4 sektor itu kita hanya berinteraksi dengan mereka melalui impor dan ekspor. Ya, impor ekspor ini bisa bersifat barang, bisa bersifat jasa. Berwujud barang misalnya apa? Ekspor barang itu. Apa? Kira-kira. Ya gampang aja Anda beli HP dari luar negeri itu impor ya. Jadi kita mengimpor HP. Kalau kita jualan batu bara ke Amerika itu namanya kita ekspor batu bara. Itu saja sebenarnya. Ya. Itu yang membuat adanya interaksi dengan luar negeri diwujudkan dalam ini ekspor impor. Cuma enggak sederhana itu. Kenapa begitu? Karena ada juga sebenarnya financial system yang melibatkan foreign countries. Contohnya apa? Para pembantu rumah tangga itu TKW ngirim duit itu kan ke sini, ya kan? Atau ya kan dari foreign countries ke sini, tapi tidak dalam sirkular sekarang ini nanti ruwet nanti. Ini hanya satu contoh saja. Tadi saya sebutkan bahwa ekspor impor itu termasuk barang dan jasa. Kalau tadi saya katakan saja ekspor batu bara tadi ya, atau impor HP, ini kan barang. Nah sekarang ada ekspor impor jasa. Kalau ekspor impor barang itu gampang. Barangnya kita beli, wujudnya ada gitu. Namanya juga barang tangible, yang kan bisa diraba. Nah kalau ekspor impor jasa kira-kira apa? Ada nggak yang bisa memberikan contoh ke kita? Ekspor impor jasa. Kalau barang itu kan bisa diantar, kan Anda beli, ya, beli barang, beli HP bisa diantar, pegang. Nah sekarang ekspor impor jasa, kira-kira kita itu ekspornya apa? TKW, TKI. TKW, TKI. Apa itu? Ekspor orang itu? Amel? Jasa, Pak. Hah? Jasa. Oke, ya. Nah, jadi yang benar Mel ya, yang diimpor bukan orangnya, yang diekspor bukan orangnya, tapi jasanya. Nah, jadi kita jasa impor. Itu salah satu contoh dari ekspor impor jasa. Ada lagi sebenarnya kalau saya sekolah di luar negeri, ya, sekolah negeri itu apa? Berarti Indonesia mengimpor jasa pendidikan. Dan ada orang luar negeri ke sini belajar bahasa Indonesia di universitas di sini, belajar sastra Indonesia. Itu kita mengekspor jasa pendidikan. Nah, lagi Singapura itu bukan Singapura. Kalau tidak salah Singapura itu pernah kita jual beli listrik dari sana. Ya, jadi kalau kita
di Riau itu kalau listriknya dari, atau jangan itu deh, yang di Kalimantan Utara itu kan berbatasan dengan ini ya, dengan Kalimantan Utaranya Malaysia kan. Nah itu kalau terjadi ekspor, kalau ada listrik yang kita beli dari Sarawak misalkan, itu adalah impor kita, ekspornya mereka. Atau kita ngojek, ya kan, atau naik angkutan perbatasan dari Kalimantan Utara sampai Sarawak. Tergantung itu mobilnya mana. Kalau itu mobilnya mobil Sarawak, berarti kita impor jasa transportasi. Itu ya. Jadi jangan heran ada ekspor impor barang, ada ekspor impor jasa. Ya. Oke. Kembali ke sirkuler tadi, ini adalah sirkuler yang dulu sudah pernah saya jelaskan secara ringkas, tapi ini dibikin agak beda, tetapi sebenarnya sama saja ya. Nah, ini walaupun saya tadi bicara domestik, ini sektor 1 ya, katakan gitu. Ini 3 sektor, 1, 2, 3. Ya, tetapi ini ada financial system yang terlibat di sana, tapi bukan merupakan sektor. Ya, jadi kalau tadi saya katakan 3 sektor, masih sektor domestik, household atau rumah tangga, government dan producer ya, atau produsen. Nah ini sirkulernya ya, sirkulernya. Sebenarnya kenapa kita memisahkan ini? Ya? Ini sebenarnya bagian dari mana? Bagian dari sini sebenarnya. Ya kan? Cuman kalau di sini adalah barang dan jasa non financial, ini adalah financial. Ya. Jadi contohnya apa di sini sebenarnya ya? Ini masuk ke sini bank. Bank itu kan bagian dari ini sebenarnya, bukan dari government ya, bank dari sini. Jadi kalau Anda nabung itu di financial system, sebenarnya Anda nabung ke sini, cuman domestic producer yang berwujud bank gitu loh. Ini supaya financial systemnya itu bisa tergambar, makanya dipisahkan. Tapi ini bukan sektor sendiri ya. Nah, itu apa nah? Sini 1, 2, sorry. Ini 3. Kemudian yang ini 4. Ya, tapi nanti kita bicarakan lagi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kenapa keluar? Ini sebenarnya bagian dari sini. Wujudnya bank, gitu ya. Bank atau pegadaian atau apapun ya, yang sektor-sektor finansial. Ya. Contohnya, kenapa saya bisa katakan itu? Contoh ini, domestic household itu bisa menabung ke financial system kan, ke bank. Anda nggak bisa nabung ke Indofood kan nggak bisa. Anda datang ke Indofood bawa duit, aku mau nabung, ya nggak bisa. Tapi Anda juga nggak bisa. Saya beli mie di bank Permata, ya nggak bisa. Nah kalau bank kita urusannya dengan saving dan juga investment dan seterusnya. Nah, finance system itu mendapatkan sumbernya dari saving kita, kemudian dia menginvestasikan dalam bentuk domestic producer, atau bisa juga ke government sebenarnya. Contohnya apa? Kalau kita katakanlah ya, Anda punya duit 10 juta gitu ya, 10 miliar lah, sama-sama membayangkannya pekerjaan sekalian ya, 10 miliar ya. Anda simpan di rumah, Anda bingung sendiri, nanti malah hilang atau dicuri atau Anda nggak lupa tempat dari mana, taruhlah di bank. Nah, bank itu dapat duit dari Anda, menginvestasikan ke produser tadi, ya. Jadi investasinya berbentuk apa? Gitu. Produser itu kalau minta kredit kan ke sana kan, ya. Kreditnya apa? Katakanlah Indofood untuk memperbesar pasarnya atau besar produknya, itu kan dia minjem uang dari bank itu ya, dan seterusnya. Nah kemudian yang lainnya biasa ya, yang lainnya biasa maksudnya apa? Ini dari ini ke sana itu kan bisa berbentuk barang dan jasa, atau juga bisa pembayaran
dari faktor produksi yang dipinjam dari rumah tangga, kan? Nah, itu juga bisa melakukan pembelian kepada barang-barang yang dihasilkan oleh produsen dan seterusnya. Seperti biasa sih, nggak ada yang istimewa. Nah, mungkin yang Anda lihat yang ada tambahan government ini. Government bentuknya apa sih sebenarnya? Nah, ini domestic producer ini kan bayar tax. Kan? Nah, government ini juga membeli barang dari sini. Bentuknya seperti ini. Ya. Tetapi sebenarnya yang saya yang kurang sedikit, ya, government ini sebenarnya juga ada hubungannya dengan ke sini. Sebenarnya ada. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ada teks juga kan di sini kan? Ada teks juga. Gitu. Kita kan bayar teks juga. Ya, cuman teksnya beda dengan di sini. Ya, bedanya apa? Kalau ini berdasarkan barang yang dihasilkan, jadi ini related to product that they produce. Oh, ini nggak ada. Ini pajak penghasilan saja, kan? Nah, apa timpang begini? Enggak juga. Government juga bayar kepada sini. Contohnya apa? Kalau government bayar gaji, kayak gaji saya, gaji Anda nanti. Yang kedua adalah government ini juga membayar subsidi atau transfer kepada household. Bentuknya apa? Contohnya BLT. Ada yang terima BLT ya? Ada Anda tahu BLT ya? Bantuan langsung tunai. Nah, itu kan dinikmati oleh household dari sini. Apalagi di dalam pandemi ini kan banyak tuh ya transfer itu kan. Nah, sebenarnya ada. Nah, jadi government ini juga berhubungan dengan household juga. Ya, berbentuk apa? Tax juga, berbentuk subsidi juga. Nah, subsidi ini juga bisa subsidi ke sini, bisa subsidi ke sini juga sebenarnya. Subsidi ke sini bentuknya seperti apa kira-kira? Subsidi itu apa sih? Subsidi itu lawannya tax. Kalau tax itu kita government itu mengambil uang dari sini, ya, atau dari sini, dari sini. Tapi government juga bisa memberikan subsidi BLT ke sini, juga bisa subsidi ke sini. Apa subsidi ke sini bentuknya? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Subsidi yang dilakukan government kepada produser apa? Apa? Ada yang tahu? Nggak ada? Atau nggak ada? Atau saya yang salah kali? Ada kira-kira yang tahu? Nesya tahu nggak Nesya? Kira-kira apa Nes? Subsidi yang diberikan yang hubungannya antara government dengan produsen. Apa? Belum tahu, Pak. Nah, sekarang kenapa? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Subsidi itu apa sih? Dulu, nanti kalau belum tahu karena nggak tahu subsidi itu apa. Itu apa? Yang namanya subsidi ya, subsidi itu kan semacam uang inilah, uang diberi subsidi ya, uang diberikan kepada pihak lain tanpa ada balas jasa apa-apa. Kalau beli ya karena kita mendapatkan barang ya kita beli. Tapi subsidi itu lebih pada uang free lah, kasih uang gitu kan. Nah, kira-kira subsidi kepada produsen itu apa? Ayo tebak-tebakan. Rich. Gimana Rich? Nggak punya pendapat Rich? LPG mungkin Pak. Gimana? Menarik nih apa? Saya baca itu ada subsidi LPG. LPG. Ya, LPG maksudmu? Iya, Riz. Iya, Pak. LPG itu apa sih? Singkatan apa LPG itu? Nah, loh. Yang gas itu, Pak. Iya, yang gas itu. Liquid petroleum gas. Liquid petroleum gas ya itu ya, itu subsidi LPG. Ada lagi yang punya pendapat? Desika ya. Desika dari mana sih, Des? Kayaknya belum pernah nyapa kamu, Des. Dari Kuningan, Pak.
Oh, dari Kuningan, tempat HP, ember itu. Ya, Gimana Pak? Maaf tadi keputus. oke. Apa namanya? Kira-kira apa? Subsidi. Tadi LPG satu, ya betul. Ada lagi kira-kira ada lagi? Punya pendapat BBM yang mungkin Pak. BBM. Oke. Nah, itu betul ya. Beberapa salah dua di antaranya itu ya. Jadi LPG itu kalau kita nggak subsidi, itu harga LPG tidak begitu mahal itu harganya ya untuk memproduksi. Nah, sama dengan tadi dengan BBM tadi. Cuma BBM itu apa namanya? Itu cerita lama itu, Des. Cerita lama. Betul memang, tapi sekarang sudah tidak ada kayaknya. Dulu zaman kamu belum lahir itu. Ada namanya minyak tanah. Anda masih ada yang pakai minyak tanah nggak? Masih ada? Atau malah nggak tahu minyak tanah itu apa? Minyak tanah itu adalah hasil dari penyulingan minyak mentah dijadikan bahan bakar. Bahan bakar banyak, ada bensin, ada pertamax, ada afgas, ada aftur, ada juga minyak tanah. Minyak tanah itu dipakai untuk rumah tangga untuk memasak, tetapi itu harganya murah. Kenapa bisa murah? Padahal memproduksi minyak tanah itu susah. Nah, pemerintah supaya bisa kebeli oleh masyarakat, pemerintah memberikan subsidi kepada Pertamina untuk bisa memproduksi minyak tanah dengan harga murah. Kalau enggak nanti kalau nggak disubsidi, harganya itu harga beli per liternya mahal sekali yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Nah, itu namanya subsidi tadinya, tapi sekarang sudah nggak ada karena sudah dialihkan semuanya ke gas, ya. Nah, gas tadi yang disubsidi tadi betul tadi ya, gas itu yang disubsidi LPG itu. Nah, yang disubsidi sehingga harganya itu masih terjangkau oleh kita. Kalau tidak Anda tahu nggak siapa yang tahu kira-kira harga gas itu berapa? Yang mana? 3,5 boleh, yang 12 kilo boleh. Mana? Ada yang tahu berapa? Ya, setahu saya yang 12 kilo itu harganya 140-an lah, 150 ribu. Yang 12 kilogram ya, gasnya itu dikiloin gitu, bukan di volumenya kiloin. Itu kalau tidak disubsidi pemerintah, itu harganya bisa sampai 200-an. Kalau 200 kan memberatkan masyarakat. Ya. Kemudian ada lagi subsidi listrik. Nah, itu lebih jelas lagi listrik. Anda tahu KWH kan? Kita kalau bayarnya per KWH, per kilowatt hours atau kilowatt jam. Itu kalau tidak salah sekarang 1 KWH itu rata-rata sekitar 1.400-an. Nah, kalau tidak disubsidi pemerintah, per KWH-nya menjadi lebih dari 1.400, nanti tidak bisa dikonsumsi atau dibeli oleh masyarakat umum. Ya. Oke ya, nanti kalau Anda disuruh memberikan contoh itu juga bisa. Oke. Nih, ini adalah penjelasan dari gambar tadi yang saya berikan kepada Anda. Nah, ya. Hubungan dari kegiatan perkembangan 3 sektor secara ringkas, digambarkan dalam arus lingkar ekonomi 3 sektor tadi ya. Meskipun di situ ada sektor keempat atau sektor apa namanya luar negeri, tapi jangan dipikir dulu ya. Nah, tadi ini tadi saya jelaskan tadi ya. Ini ya kan oleh Keynes dikeluarkan dari sini. Ini penjelasannya. Meskipun Keynes melakukan pendekatan terhadap sektor real, namun kegiatan dari sektor moneter yang terkait dimunculkan juga dalam skema ekonomi tersebut. Ya, jadi ini sebenarnya kalau Anda harus tahu dulu ada namanya sektor real, ada sektor moneter ya. Sektor real itu adalah produksi, perdagangan, distribusi, transaksi dan sebagainya. Kalau sektor moneter itu adalah yang hubungannya dengan uang, ya, lembaga keuangan dan perbankan. Kenapa ini ada pisahnya? Lembaga keuangan terus di luar bank itu apa sih isinya? Di situ ada apa? Contohnya adalah pegadaian. Nah, di luar perbankan apalagi?
perdagangan valuta, asuransi, apalagi broker, Simpan asuransi, apa Mi? simpan pinjam Bapak. Benar. Simpan pinjam, ya, koperasi, boleh, koperasi simpan pinjam, kemudian BPR kan, Bank Perkreditan Rakyat yang ada di pasar-pasar itu, yang uangnya lecek-lecek itu. Kalau Anda ingin uangnya bagus-bagus ya ke BCA, uangnya bagus-bagus, uangnya lecek-lecek 2000-an, kembaliannya cabai itu yang ada di BPR itu, itu adalah sektor real, sektor moneternya. Oke. Nah, ini dia. Apa ini? Nah, tax reduce DI, while transfer payment raise DI. Apa itu DI itu? Disposable income. Disposable income, ya. Relatif, ini nggak usah, relatifnya nggak usah. Taxes itu reduce disposable income. Maksudnya apa? Taxes atau pajak tentu saja akan membuat kita itu menjadi lebih sedikit uang yang bisa kita pakai untuk berbelanja, dong. Jadi disposable income yang sudah kita terima itu kalau kita pajakin lagi, itu akan mengurangi kemampuan kita untuk berbelanja. Sementara transfer akan menambah. Transfer itu apa ya? Uang yang diberikan pemerintah kepada kita. Transfer akan menaikkan disposable income, ya. Nah, kira-kira kalau transfer itu apa? Ada yang bisa memberikan contoh pada kita transfer? Wujudnya transfer itu apa sih? Subsidi tadi jelas. Transfer apa kira-kira? Apa sih beda transfer dengan subsidi? Beda pemberiannya, Pak. Pemberiannya. Contohnya gimana, Ed? Langsung sama via transfer. Kalau subsidi biasanya langsung. Itu langsung. Kalau transfer? Via transfer. Mungkin, Pak. Kamu begitu dikejar lagi akhirnya jadi mungkin. Kalau gitu contohin ke saya, ke kita, Ed. Langsung sama enggak langsung. Langsung maksudnya langsung diberikan kepada orangnya gitu apa gimana? Masyarakat luas. Masyarakat luas. Itu apa? Kayak tadi BLT. BLT. Kalau yang transfer itu biasanya ke perusahaan yang saya baca, tapi saya kurang tahu, Pak. Saya juga belum paham. Okay. Nah, sebenarnya kalau subsidi itu biasanya ya, ini agak salah kaprah sebenarnya. Subsidi itu biasanya diberikan kepada sektor, ada kaitannya dengan usaha, ada kaitannya dengan produksi barang dan jasa, ya, untuk menekan, untuk memperkecil biaya produksi, bisa diberikan subsidi. Nah, transfer ya itu biasanya wujudnya adalah uang gratisan, tidak ada lagi hubungannya dengan produksi, ya. Contohnya adalah apa? Transfer itu sebenarnya BLT itu adalah bukan subsidi, sebenarnya transfer itu. Yang disebutkan subsidi tadi yang Anda sudah perbincangan tadi, yaitu apa? Subsidi kepada Pertamina untuk menghasilkan barang, ya, supaya bisa lebih kecil harga produksinya, cost of production-nya, ongkos produksinya, sehingga harga jualan juga bisa lebih rendah. Itu bukan transfer tapi subsidi, ya, biasanya begitu. Nah, transfer itu biasanya uang percuma aja, atau percuma ya, gratisan aja gitu. Ya, kayak sebenarnya Anda dulunya, kakak Anda, sorry ya, Anda tidak termasuk di situ, terima transfer berupa apa? Uang ingatan dinas. Itu kan gratisan. Nggak ada hubungan produksi kan.
Tapi sebenarnya Anda masih juga terima transfer sebenarnya, tapi transfernya tidak langsung, tapi secara ya bukan langsung tapi tidak langsung. Itu apa transfernya? Pembebasan uang kuliah. Anda sebenarnya itu kan gratis STIS itu kan, nggak bayar. Padahal kalau kita menggunakan ekonomi beneran gitu, untuk running atau running STIS atau running STIS untuk supaya STIS itu bisa beraktivitas, bisa memproduksi jasa pendidikan statistik, kan dia nggak gratisan. Dan dia kan perlu bayar apa contohnya? Gajinya dosen, kemudian listrik, kemudian IT-nya, kemudian apalagi air, segala macam perlu. Nah, itu semua diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk subsidi sebenarnya pemerintah kepada STIS supaya harga dari STIS itu Rp0 sehingga Anda gratis dapat Rp0 Anda gratis. Ya. Jadi intinya adalah transfer itu sebenarnya free from production. Ya. Jadi nggak ada hubungan. Kalau subsidi biasanya ada hubungannya dengan produksi. Ya, oke. Nah tadi ini tax reduce disposable income, while transfer payment reduce disposable income. Tahu kan? Nah kemudian net taxes atau pajak yang sudah neto itu adalah total tax dikurangi dengan transfer. Ya. Oke, nah ini ada lagi marginal propensity to tax. Artinya apa? Tax increase in net tax revenue generated when national income raised by one, bukan dan by one. Ya, jadi seperti yang dulu marginal propensity to consume, itu kan kalau pendapatannya naik 1, maka porsi kenaikan dari konsumsi itu marginal propensity to consume, yang istilahnya adalah apa? Slope atau koefisien dari C. Masih ingat kan? Y sama dengan A0 atau C0 plus C Y besar. Masih ingat kan? Dulu masih ya? Dulu sekarang ingat, dulu lupa. Dulu nggak ngerti, sekarang lupa. Masih ingat kan marginal propensity? Nah, ini juga ada marginal propensity to tax itu ada, yaitu ini wujudnya begini. T besar sama dengan T kali Y. Jadi T itu adalah proporsi, T kecil ya, proporsi dari pendapatan atau income atau national income kalau di dalam makro yang tercipta dalam sebuah negara. Ya. Jadi kalau teksnya, kalau ini jangan bicara nasional dulu, bicara kita saja, bicara mikro dulu. Kalau saya bayar teks, Anda bayar teks, ya, itu kan teks bayar pajak penghasilan itu kan wujudnya persentase kan? Berapa pajaknya? 20. Pajaknya adalah 5% dari pendapatan kan, 5/100, ya, 0,05. Nah, T kecilnya ini 0,05. Itu marginal propensity to tax. Jadi kalau Y-nya itu naik 1, ya, raised by 1, maka T-nya naik, T besarnya naik 0,05. Paham? Ya, dalam marginal propensity to tax. Pengertiannya sama dengan marginal propensity yang lain. Marginal propensity to consume, marginal propensity to save, yang kemarin MPSC dan MPS. Ada lagi MPT. Oke. Izin Pak Heru. Ya, silakan. Itu tadi kan kita nyebut 2 ya Pak, antara subsidi sama transfer. Kalau di websitenya Komite Standar Akuntansi Pemerintah, itu dia ada yang nanya terkait 3 perbedaan Pak.
ada subsidi, terus bansos atau Hmm. bantuan sosial, dan yang terakhir sama hibah. Hmm. Hibah. Nah, kalau di sini transfer kita Hmm. masukin ke bantuan sosial, apa beda atau sama ya, Pak? Transfer maksudnya ke Bantuan sosial. bantuan sosial. Sama aja. Sama aja. Soalnya kalau Sebenarnya, kata si penulis itu di Undang-Undang 2003 belum ada penjelasan langsung sampai sekarang terkait tiga perbedaan itu. Kadang dari sisi betul. Cuma dari sisi makroekonomi, ekonomi secara makro ya, pengertian transfer dan subsidi itu saya seperti yang tadi saya ceritakan kepada Anda. Yang disebut dengan subsidi itu biasanya berkaitan dengan sebuah proses produksi. Ya. Nah, transfer biasanya tidak ada hubungannya dengan proses apapun. Nggak ada, transfer itu nggak ada. Jadi saya itu terima gaji, tapi saya nggak terima transfer. Tetapi kalau saya dapat THR dari pemerintah, gaji ke-13, itulah subsidi, itulah transfer, bukan subsidi ya. Itulah transfer. Apa yang didapat saya dari pemerintah berbentuk subsidi itu apa? Ada nggak? Ada sebenarnya, yaitu subsidi pajak. Pegawai negeri, nanti ada juga begitu, itu kan bayar pajak ke penghasilan dari 0, tadi kalau contohkan 0,05% ya, dari pendapatan. Katakanlah pajak penghasilan saya itu 20.000 atau 2 juta lah per bulan, katakan gitu ya. Jelas ya. Nah, pemerintah itu memberikan gaji saya katakan 20 juta, katakan gitu ya. Ingat ya. Coba 20 juta, kemudian gaji saya 20 juta. Pajak saya 2 juta. Jadi gaji subsidi saya berapa? 18 juta, ya kan? Tuh, oke. Nah, oleh pemerintah diberi subsidi sebesar pajak. Kalau pajak saya 2 juta, pemerintah memberikan gaji saya itu sebenarnya 22 juta. Yang 2 juta itu adalah subsidi pajak. Nanti tarik lagi sama pemerintah. Pajakmu 2 juta. Jadi masuk kantong kiri, keluar kantong kanan. Tahu maksud saya? Ya. Jadi ada subsidi pajak sebesar 2 juta yang diberikan oleh pemerintah kepada pegawai negeri. Bukan 2 juta, tadi ini supaya gampang saja. Ya. Besarnya berapa? Besarnya adalah berapapun pajak yang dibayar oleh pegawai negeri. Ya, jadi pegawai negeri itu bayar pajak ya, iya. Tetapi dapat subsidi juga dari pemerintah. Wujudnya apa? Wujudnya sebesar penghasilan. Nah, hubungannya dengan proses produksi apa? Saya kan berproses produksi sebagai government services, sebagai PNS, saya kan melakukan usaha kan, ngajar aja contohnya itu. Ngajar itu kan bukan diem di rumah tidur kan, enggak. Ngajar itu kan sebuah kegiatan aktivitas ekonomi kan gitu. Katakan ngajar Anda, saya gajinya 8 juta dengan pajak 1 juta. Pemerintah ngasih saya itu enggak 8 juta tapi 9 juta. Subsidi pajak saya sebesar 1 juta. Jadi saya enggak rugi. Paham saya? Nah, itu adalah subsidi. Transfer itu adalah gaji ke-13 atau THR. Saya dapat THR sebesar 1 kali gaji, transfer. Kenapa transfer? Enggak ada hubungannya dengan saya ngajar apa enggak. Saya ngajar apa enggak, tetap saja saya dapat 1 kali gaji. Paham maksud saya kan? Jadi enggak ada hubungannya. Nah, BLT itu sebenarnya adalah bukan subsidi, tapi orang awam itu tidak bisa memahami itu transfer enggak. Karena subsidi di dalam kalangan awam itu adalah bantuan pemerintah. Dia tidak care lagi apa itu ada proses produksi atau tidak, pokoknya dapat subsidi segini. Karena sebenarnya awalnya subsidi itu adalah bagian dari uang yang diberikan kepada pihak lain, ada hubungannya dengan proses produksi. Kalau transfer nggak ada. Nah sekarang kalau ada dari bansos segala macam ya, semuanya itu Anda lihat dari kacamata definisi yang tadi saya sebutkan. Ya. Yang saya sebutkan begitu. Yang saya sebutkan adalah tadi, kalau hubungannya dengan proses produksi namanya subsidi, kalau enggak transfer. Nah, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat itu tidak ada satupun yang hubungannya dengan proses produksi, enggak ada.
Nggak ada. Nah, sehingga semuanya itu, apapun namanya, semuanya itu sebenarnya dimasukkan golongan sebagai transfer. Ya, itu penjelasannya. Sekarang gini, kalau Anda bicara undang-undangnya enggak begitu. Undang-undang itu berbeda dengan sebutan dari makroekonomi. Makroekonomi itu bebas dari undang-undang, namanya ilmu. Oke, sekarang ya, saya contohkan. Undang-undang APBN. Anda pernah dengar nggak undang-undang APBN? Pernah dengar undang-undang yang namanya APBN? Nah, di dalam APBN itu ada namanya sektor. Sektor apa? Sektornya itu ada sektor pendidikan, nah kan? Nanti APBN itu diberikan kepada Kementerian Pendidikan. Ada lagi sektor keagamaan. Ada lagi sektor pariwisata. Jelas ya? Ya, ada itu di dalam undang-undang APBN itu ada. Tetapi dalam ekonomi makro nggak ada namanya sektor agama, itu nggak ada. Sektor apalagi? Pendidikan nggak ada. Adanya sektor apa? Pertanian, industri, pertambangan, kan? Kemudian apalagi? Listrik, ada gas, ada air minum, ada jasa keuangan, ada jasa pemerintah, ada jasa perorangan, ada. Nah, tapi di dalam APBN nggak begitu pembagian sektor itu. Jadi jangan bingung dengan undang-undangnya begitu. Undang-undang bisa bertabrakan dengan sebutan-sebutan ekonomi makro. Cuma di dalam ekonomi makro konsep definisinya jelas. Yang disebut dengan katanya sektor agama, katakan gitu. Itu di dalam konsep ekonomi makro nggak masuk. Kenapa? Agama itu bukan sebuah proses produksi. Nggak ada. Proses agama apa ada? Proses agama kan nggak ada. Tapi yang kita menyatakan itu adalah sebuah sektor. Paham maksud saya enggak? Nah, jadi jangan bingung dengan apa yang ada dalam undang-undang dan juga apa yang terjadi di dalam peristilahan makroekonomi. Kadang-kadang tidak sama. Nah, saya itu waktu masuk pertama kali ke BPS juga ditanya begitu orang-orang itu. Kok ada sektor pendidikan, ada sektor pembangunan, ada sektor agama. Ada lagi yang agak mirip-mirip, tapi menjadi agak kacau karena tidak sesuai dengan konsep definisinya. Sektor pariwisata. Itu kalau Anda tidak pernah menemukan di dalam struktur perekonomian PDB yang menyatakan sektor pariwisata nggak ada. Pertama sektor pertanian itu mesti umum. Di seluruh dunia akan ada. Berapa sumbangan pertanian kepada PDB nasional? Paham kan? Berapa sumbangan industri? Berapa sumbangan dari pertambangan atau mining? Berapa sumbangan dari listrik? Berapa sumbangan perbankan? Tidak pernah ada secara eksplisit ya. Berapa sumbangan pariwisata nggak ada. Nah, yang ada sekarang adalah kita bisa memunculkan sektor pariwisata ya, yang diambilkan dari sektor-sektor yang sudah ada tetapi berkaitan dengan pariwisata. Paham nggak? Nah, paham kan? Itu. Contohnya apa? Di pendidikan itu ada pariwisatanya. Ada. Apa kira-kira? Pendidikan pariwisata. Ada. Diklat kepariwisataan. Itu kan sektor pariwisata sebenarnya. Cuma numpang di pendidikan. Ada lagi, ini contoh yang lain. Sektor ekonomi kreatif. Waduh, susah lagi tuh. Itu yang dari Kementerian Pariwisata dulu namanya ada BIKRAF, Badan Ekonomi Kreatif, sebelum Pak Jokowi di periode kedua. Periode pertama itu kan Pak Jokowi bilangnya itu kan ada namanya Badan Ekonomi Kreatif. Mereka minta ke BPS, tolong dong ekonomi kreatif ini sumbangannya PDB berapa? Disebut sebagai sektor ekonomi kreatif. Dalam makro nggak ada. Nah, mereka minta, terpaksa kita comotin. Ada beberapa sektor yang ada hubungannya dengan kreatif. Contohnya apa? Kreativitas yang ada di dalam industri makanan. Nah, bikin atau aplikasi lah, aplikasi itu kan kreatif tuh ya.
Ya. Nah, jadi sektornya sektor komunikasi, ya, atau IT itu, apa namanya? Tapi kita comot sebagian untuk diambil sebagai sektor ekonomi kreatif. Mungkin contohnya yang paling gampang ya makanan tadi, makanan. Kan ada yang bikin kreasi di makanan di situ kan, yang menjadi terjual banyak karena bukan makanannya tapi kreasinya gitu. Ya. Anda pernah dengar roti unyil nggak sih? Roti unyil dulu Anda pernah, jangan pernah, kayaknya Anda sudah tidak dalam generasi perunyilan itu enggak. Dulu ada namanya unyil, ya, apa namanya, program TV itu boneka kecil-kecil. Karena kecil-kecilnya itu ada namanya roti unyil. Roti kecil-kecil banyak itu, ada 5 macam itu dijadikan satu. Rotinya laku keras di Bogor, roti unyil. Padahal sebenarnya itu produksi biasa saja, roti biasa. Tapi ada inovasi dari situ, namanya roti unyil. Jadi gara-gara diberi kreativitas unyil menjadi roti yang sangat laku. Nah itu kan ada inovasi, ada kreativitas di situ. Itu sama orang Bekraf diambil, diklaim sebagai ekonomi kreatif. Padahal sebenarnya industri. Oke, ya jadi gitu, Fahmi ya. Ada beberapa istilah yang tidak sama antara di undang-undang dengan ekonomi. Undang-undang kan begitu juga. Ada lagi, kamu mungkin FMI pernah dengar yang ada sektor lalu lintas kan? Enggak, sektor ada lalu lintas itu kan ada sektor perhubungan kan ada. Itu mana ada ekonomi makro sektor lalu lintas, mana ada. Nah, kita bicara hal yang berbeda. Oke ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Ini apa namanya? Yang membuat slide itu kayaknya hanya membacakan saja. Ini slide-nya banyak, tapi kalau saya jelaskan satu persatu. Jadinya tidak semua slide bisa saya bacakan, tapi seperti biasa akan saya berikan kepada Anda. Ya, oke. Ini ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang ekonomi makro dasar-dasarnya ya. The budget balance, the difference between total government revenue and total government expenditure. Ya, jadi ada namanya balance dari APBN. Ya. Itu adalah berapa government terima duitnya dikurangi dengan berapa government expense-nya. Ya. Nah, itu membuat ada 2 akibat yang di bawahnya itu. Ada budget surplus, ada budget defisit. Ya. Yang dimungkinkan budget surplus tentu saja kalau current revenue-nya itu lebih banyak daripada current expenditure atau pendapatannya lebih banyak daripada pengeluaran pemerintah. Sebaliknya defisit kalau seandainya penerimaan pemerintah itu lebih kecil daripada pengeluaran. Biasa saja. Nah, makanya kalau Anda suka mendengar, wah pemerintah defisit, pemerintah surplus, gitu ya. Ini apa namanya? Diambil dari besaran ini. Ya. Nah, sebenarnya besaran ini tidak melulu T-G sebenarnya. Ya, jadi ini menyimpulkan saja bahwa T itu adalah apa? Revenue yang diterima pemerintah. G ini adalah simbol dari government expenditure. Ini tidak perlu dari tax, Anda tahu ya. Ini juga perlu dapat dari transfer, dapat juga utang di sini juga, kan? Sehingga T-G ini disimbolkan sebagai bagian dari kita menghitung surplus atau defisit. Tapi yang jelas bahwa surplus itu kalau penerimaan pemerintah itu lebih sering daripada pengeluarannya. Seperti biasa, ya. Kalau defisit tentu saja begitu. Nah, supaya kita pengennya itu pemerintah surplus atau defisit? Surplus, ya. Kenapa surplus? Kenapa Anda pilih surplus?
Kenapa nggak boleh defisit? Kalau pemikiran awam seperti saya mungkin surplus, tapi banyak Nah. kebijakan yang mungkin dampak negatifnya. Oke, kira-kira apa? Nah, ini menarik ini, teman-teman yang lain. Ada nggak yang punya sumbangan pemikiran? Ini saya share-nya saya stop dulu. Bagus nih. Anda mau surplus atau defisit? Kalau ya, kenapa? Alasannya apa? Itu harus jelas. Surplus, If Pak. you have any idea, you have to give us the reasons. Okay? Don't just talk. Surplus, Pak. Surplus. Kenapa? Bisa aware utang. Bisa? Aware utang negara. Utang negara. Oke. Ada lagi? Oke, sekarang yang pengennya defisit. Atau malah nggak ada. Semua tidak ada, tidak banyak, pengen surplus saja. Ada? Nggak ada? Oke. Ini saya kasih beberapa ilustrasi, nanti Anda bisa memilih. Dan tidak ada salah, tidak ada benar. Oke. Oh, saya defisit. Nah, bukan karena saya dosennya kemudian Anda ikut saya, enggak. Mungkin ada yang mau ikut Fahmi, boleh. Yang surplus. Nah, surplus sama defisit ada konsekuensi masing-masing. Ya. Kalau surplus berarti ada duit nganggur pemerintah. Ya kan? Ya, duit nganggur pemerintah itu. Katakanlah surplus 200 triliun. Itu ada uang pemerintah 200 triliun nganggur. Di dalam ekonomi makro apapun, ya, atau enggak usah ekonomi makro, duit nganggur itu haram, no kan? Aneh ya? Haram. Kenapa duit nganggur? Duit nganggur itu tidak membuat ekonomi bergerak apa-apa, Mas, Mbak. Makanya Anda suka sering mendengar kan, pemerintah itu geram sekali. Pak Jokowi dan Bu SMI, atau SMI enggak, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan kita, itu geram sekali kalau ada pemerintah daerah punya duit disimpan di bank. Masih ingat nggak ada itu? Wah, ini Pemda itu duitnya nganggur di bank. Kok pemerintah geram? Kenapa? Dengan adanya duit yang banyak, triliunan nganggur di bank, itu duit itu nggak bergerak apa-apa. Ekonomi nggak jalan. Itu biasanya orang-orang Jawa kali ya. Kenapa? Yang penting selamat aja, pokoknya ada uang. Tapi terserah. Jadi kalau Anda nih sekarang pribadi saja dulu. Anda punya uang 5 miliar. Jangan deh 5 miliar terlalu tinggi, nanti Anda nggak bisa bayangin. 5 juta aja deh. Ada di bawah bantal Anda. Anda surplus 5 juta. Duit 5 juta itu di bawah bantal Anda tidak berpengaruh sama sekali terhadap perekonomian di sekitar Anda. Ya kan? Nggak ada tuh. Simpan aja, bulukan di situ. Coba sekarang 5 juta. 5 juta. Paling ini saja, paling gampang aja. Anda belikan saja makanan. Nah, warung yang sebelah Anda yang Anda beli itu senang dia. Wah, omset saya naik nih. Omsetnya naik, tidak senang dia juga. Tukang masaknya, wah, giat lagi nih. Kayaknya ada permintaan. Ya kan? Nah, termasuk tukang sayur, semuanya ikut bergerak lah. Semua tepuk tangan karena Anda membeli makanan, ya, walaupun mungkin cuma 200.000 berapa. Bayangkan dengan 5 juta yang Anda simpan. Udah Anda diem di rumah tidur, orang lain juga pada nganggur semua itu. Nggak ada tukang sayur juga biasa aja. Tukang warung biasa aja. Itu contoh kecil. Tapi bayangkan 20 triliun duit itu ngedap di bank. Tidur di situ. Padahal what can we do with 20 triliun? Banyak itu. Bikin jembatan hanya 2 atau 3. Waduh, itu ekonomi yang berputar di situ banyak. Ya kan? Paham? Nah, sekarang Anda kontradiksikan dengan defisit. Defisit itu artinya apa?
semangat kita bangun, semangat kita. Tapi duitnya nggak ada. Sehingga ngutang. Nah, kalau pemerintah itu tidak suka dengan dituduh-tuduh pengutang yang jelek, ya nggak usah. Kayak family surplus saja. Presidennya tidur aja di istana. Tapi orang lain tidur juga, kegiatan ekonomi nggak ada. Paham maksud saya enggak? Nah, sekarang adalah bagaimana caranya menambal defisit tadi yang punya keuntungan, menggerakkan ekonomi lebih baik lagi. Makanya ada utang. Nah, supaya bagus, ada manajemen utang. Itu debt management itu ada. Bagaimana caranya ngutang? Tentu saja ngutang dengan model sangat rasional saja. Cari utangan yang bunganya kecil. Tuh. Nah, utangan tadi dipakai untuk membuat sektor yang produksinya bisa dijual. Atau bisa melancarkan roda ekonomi. Contohnya apa? Contohnya bikin aja dermaga atau pelabuhan. Nah, itu akan menaikkan produksinya ikan. Itu hasil utangan dengan bunga kecil di sektor produksi yang akan menaikkan proses produksi atau memperlancar arus barang, bikin tol, bikin jalan. Nah, jalan jangan tol lah gitu. Bikin jalan, membaguskan jalan yang ada di Kalimantan, di Sulawesi. Sehingga apa? Sehingga barang dan jasa bisa cepat mengalir. Ya, produksi naik. Paham saya enggak? Jadi roda ekonominya, tapi tetap saja mempunyai efek yang negatif juga, yaitu apa? Utangnya lebih banyak. Tapi supaya memperkecil risiko tadi, utangnya harus di-manage, dikelola dengan baik. Paham saya enggak? Jadi utang itu enggak jelek, asal dikelola dengan baik. Utang Indonesia, utang itu biasanya dilihat dengan persentase terhadap PDB-nya. Kalau tidak salah kita masih dalam batas aman, masih di bawah 30%. Atau pas 30%. Sejak ada pandemi kacau itu. Kacau. Kenapa kacau? Pemerintah harus ngeluarin duit banyak kan? Sementara duitnya dari mana? Ya, sumbernya kan nggak ada. Terpaksa ngutang. Nah, utangnya membengkak. Tapi masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena untuk membiayai adanya pandemi. Dimanapun semua negara juga melakukan seperti itu. Sama. Tidak hanya Indonesia. Nah, yang jelek adalah utangnya orang bodoh, nabrak-nabrak. Utang pada rentenir, ya matilah kita. Ya, utang kepada orang yang bank plecit. Kalau di Klaten ada bank plecit, itu bank yang bunganya 100%. Wah, ya matilah kita. Cari utangan yang bunganya kecil. Ada utang itu, negara itu ada yang bagus juga. Ada namanya grace period. Grace period itu adalah masa di mana Anda nggak usah bayar utang dulu. Ada itu negara itu. Dulu yang seperti itu Jepang. Nah, kalau kita ngutang ke Jepang itu baik hati. Nah, baik hati. Anda ngutang berapa miliar? 6 miliar, 100 miliar. Jepang bilang, ini tak kasih 100 miliar. Nah, kan? Anda sementara ini 10 tahun nggak usah bayar dulu deh. Bayarnya adalah pada tahun ke-11. Kok baik hati betul gitu? Negara penghutang biasanya kelebihan duit, kelebihan aset dia, bingung dia. Kayak tadi bingung. Kalau ada orang itu, Anissa punya 5 juta, nganggur di rumah, di bawah bantalnya Anissa itu kalau seorang ekonom sejati, gelisah dia, tidur dengan di atasnya 5 juta, bingung dia. Kenapa bingung? Ini duit ini kenapa ya? Nggak bisa bekerja, nggak nganggur begini. Daripada itu utangin aja. Nah, tapi jangan berpikir ya, ini kita pisahkan antara
Islam dengan konvensional ya gitu. Kalau Anissa kemudian ngutangin dengan bunga 5%, lebih gelisah lagi, makan riba gua, lebih parah lagi. Ya jangan begitu. Dengan skema syariah apa-apa terserah. Tapi yang jelas duit nganggur di rumah itu sangat tidak produktif, itu sangat merugikan ekonomi pemilik uang dan ekonomi sekitarnya. Nah, jadi orang negara yang memberikan hutang itu juga kenapa dia mau memberikan hutang seperti itu? Kan dia kelebihan likuiditas. Kalau kelebihan likuiditas bingung juga dia. Nah, kemudian dipoles-poles lah. Kami kan negara baik, membantu negara miskin, yang itulah. Jadi dia dapat dua keuntungan. Ekonominya jalan, nama baiknya juga bagus. Kan gitu kan? Nah, kalau kita negara maju, negara kita sudah mulai banyak asetnya, gitu. Suatu saat nanti akan begitu pada negara yang lain, yang lebih miskin daripada kita, gitu. Ethiopia, kemudian mana lagi yang Vanuatu, Fiji segala macam itu kita utangin dengan berbangga. Nih saya utangin kamu ya karena kita kelebihan. Nah, sementara ini kita belum. Ya. Nah, salah satu di antaranya untuk menambah defisit tadi dengan utang tadi, atau juga dengan menaikkan pajak, ya kan? Tapi menaikkan pajak itu tidak populer karena nanti Anda semua masyarakat pada menggerutu semua. Pemerintahan ini pajaknya nyekek, gitu kan? Padahal sebenarnya pajak itu adalah sumber dari pembiayaan utang. Anda kan juga tidak mau, kita kan juga tidak mau ongkang-ongkang nggak bayar pajak gitu. Tapi pembangunan jalan itu dari mana? Kecuali Anda hidup di Uni Emirat Arab sana atau kenapa mereka? Karena mereka tidak mendapatkan sumber utama dari pajak, sumbernya dari minyak. Kenapa mereka dapat minyak? Ya itu sudah kewenangan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Anda kan nggak bisa. Di sana dapat rezekinya minyak. Kita dapat rezekinya apa? 270 juta rakyat. Oh, itu rezeki kita tuh. Jumlah menurut kita 270 juta. Itu apakah itu beban? Enggak juga. Sebenarnya itu modal yang kuat juga. Asal kualitasnya bagus. Kalau 270 juta kualitasnya jelek, nggak bisa bekerja, ya repot lagi. Kayak gitu ya. Ekonomi makro itu bisa menendang ke sana kemari, nggak karuan banyak banget ya. Mudah-mudahan Anda tertarik. Kalau nggak tertarik ya sudah, Anda nanti ke demografi, ke kependudukan saja. Nggak apa-apa. Tidak ada paksaan dalam agama, tidak ada juga paksaan dalam penjurusan. Oke? Everybody has to be happy. Kalau saya mah begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini menarik ya. Menarik. Nggak apa-apa, nggak habis. Nanti Anda bisa baca sendiri. Oke ya, nah ini ada tadi budget balance, ada budget surplus, ada defisit, ada juga private. Ini beda lagi, tapi ini biasanya Anda juga temukan di istilah-istilah ekonomi. Ada private saving, ada public saving. Private saving itu adalah bagian dari pendapatan dari masyarakat yang tidak dibelanjakan, ya kan, untuk konsumsi. Jadi disimpan, bisa juga simpannya di rumah, seperti Anissa tadi yang 5 juta tadi, atau juga dititipkan di bank berjuta tabungan. Nah, ada lagi public saving. Public saving itu adalah saving yang dilakukan oleh government. Sumbernya dari mana? Dari budget surplus tadi. Nah, kalau ada budget surplus, ini sebagian dari sumber public savingnya pemerintah. Tetapi ekonomi makro itu tidak ada benar tidak salah ya. Kalau saya penganut dalam Islam itu penganut mazhab, gitu. Saya penganut mazhab yang tidak suka dengan budget surplusnya banyak-banyak, sehingga savingnya banyak. Enggak gitu. Kalau saya budget surplusnya belanjakan saja, ya kan? Supaya roda pemerintahnya bisa bergerak lebih baik lagi. Jangan banyak surplus-surplusan gitu. Tapi ada juga yang tadi saya bilang Pemda itu pengennya itu surplusnya banyak disimpan di bank. Gitu. Ada indikasi mereka tidak mau membelanjakan karena takut membelanjakannya kemudian diincar KPK
dianggap sebagai salah pengelolaan, karena pengelolaan keuangan di daerah itu juga belum sepenuhnya bagus. Ya. Ada yang pengelolaannya bagus, ya, terutama di Indonesia bagian barat pengelolaannya bagus, ada yang pengelolaannya nggak begitu bagus. Nah, kalau pengelolaannya nggak begitu bagus itu bisa nyerempet-nyerempet kepada pertanggungjawabannya yang tidak bisa dilakukan dengan baik sehingga KPK bisa turun tangan. Oke. Ini nah, ini contoh-contoh dari itu Anda bisa itu sendiri ya, tidak matematika biasa ya, matematika biasa yang bisa Anda selesaikan sendiri, nggak perlu saya jelaskan. Oops. Oke. Sorry, Henning, penanggung jawabnya Henning ya. Henning, kita sampai jam berapa kalau pagi? Saya itu bingung. Jam 10, Pak. Jam 10? Iya. Oke. Nah, ini sebenarnya ada message yang harus saya balas. Ini kalau saya harus ngajar di STIS, selalu saya minta untuk work from home. Karena lebih nyaman work from home daripada di kantor kalau pas ngajar. Kenapa begitu? Karena kalau work from home bisa teriak-teriak, bisa mengganggu orang. Jadi dan sebagai alasan aja gitu. Kenapa Pak Ibu work from home? Ngajar di STIS. Jadi ngajar di STIS itu sebagai alasan supaya saya di rumah. Terima kasih kepada STIS pada Anda ya, saya diberi kesempatan untuk kerja di rumah. Work from home, kenapa? Karena ngajar anak-anak STIS. Oh ya silahkan Pak. Kalau itu mungkin saya tambahin aja ya, ekstra kelas, gitu, biar saya punya alasan untuk work from home. Tadi pagi sudah diminta saya sebenarnya, Pak datang ke kantor ada rapat ini. Enggak, saya hari ini sudah janji sama anak STIS untuk ngajar jam pertama, jadi saya izin work from home. Oh silakan Pak, kalau untuk ngajar STIS. Alhamdulillah. Jadi rezeki itu datang dari arah yang tak terduga tuh begitu dalam Islam, benar nggak? Ya. Anda itu walaupun mahasiswa saya untuk saya ngajar bukan beban, saya rubah menjadi ini rezeki juga. Rezekinya berbentuk apa tadi? Saya punya alasan untuk work from home. Alasan lain, rezeki yang lain, saya mendapatkan teman baru sebanyak 35 orang. Lumayan itu, jarang itu. Sekali sikat gitu ada teman baru 35 orang. Enggak main-main itu. Ini sekedar ini aja ya, sekedar. Neng, tadi jam 10 itu jadwal habisnya apa sampai? Kalau saya biasanya kalau ngajar itu kan sampai jam 11 yang biasa ya. WIB ini kita berdasarkan WIB. Sorry ya, yang teman-teman yang timur itu kadang-kadang kalau saya menyebutkan jam terpaksa bukan WIB karena saya ada di WIB. Jam 11 itu kan saya kasih responsi sejam kan itu kan. Nah, sekarang ini jam berapa supaya bisa responsi sejam? Kalau responsi sejam, jam 9, Pak. Masya Allah, ini udah lebih ya? Selesai. Hah? Udah lebih ya? Udah 1/4 jam lebih? Ya kan? Ya nggak apa-apa. Kalau saya ngomong masalah. Oke, tadi apa? Oh ya, saya cerita sedikit ya. Terus nanti ada respons. Saya itu kan pernah cerita ke Anda ya, saya ngajar sejak tahun 85-an. Ya, itu Anda belum lahir, Anda direncanakan lahir aja belum. Oh, masih ada di ujung pohon kelapa sana kali. Belum ada. Rezekinya ngajar di STIS itu dulu kalau habis ngajar itu kan saya ngajar setiap tahun. Nah, kemudian Anda kan ditempatkan di daerah kan. Nah, saya kalau ada tugas ke daerah,
karena pernah ngajar mahasiswa yang di luar daerah, saya tidak pernah kesasar di daerah. Pasti ada yang jemput di bandara, pasti. Kenapa? Ada teman-teman sebanyak, paling tidak setiap tahun itu saya punya tambah teman 35 orang. Kan? Jadi saya di daerah nggak pernah kesasar. Lain ternyata dengan teman-teman di BPS yang nggak pernah ngajar. Di daerah ya nggak ada temannya gitu. Paling ya ada teman seangkatan. Kalau saya teman seangkatan juga ada, bawah angkatan juga ada. Jadi saya tidak pernah kesasar. Sampai saya punya mahasiswanya pemarah betul sama saya, sedih betul sama saya, gara-gara dia kenal saya nggak kenal dia. Kenapa begitu? Karena dosennya kan cuma satu, maksudnya kan banyak. Lah saya mahasiswa saya banyak sekali, mana kenal saya satu persatu, kecuali mereka mengenalkan diri. Pernah berantem banyak, bukan berantem, diskusi. Lah bapak saya ini kan mahasiswa bapak, yang bener lah gitu. Iya pak. Padahal saya udah manggilnya pak gitu kan, misalkan Fahmi sudah saya tunjuk, Pak Fahmi, saya hormat betul. Mana kabarnya Pak? Saya namanya Fahmi, nggak pakai Pak. Lu kan nah, tapi kan saya Bapak. Yang benar, iya Pak. Yang Bapak juga ngeledekin saya itu. Oh, barunya saya di ketambahan 35 teman baru lagi, yang lumayan kan gitu. Nanti saya ke NTB, ke NTT, ke Papua, ke Padang, udah ada temannya lagi kan. Itu rezeki datang dari tempat yang tidak terduga seperti itu. Nah, jadi senang saya punya kawan-kawan baru yang membuat warna menjadi lebih indah lagi warna kehidupan kita. Nah, dengan adanya kawan baru, model orangnya baru lagi gitu kan. Oke, sorry to disturb. Oke, sekarang Masya Allah. Saya cukupkan dulu karena ya nggak apa-apa ini. Apa namanya, saatnya responsi ya, ini udah 20 menit. Itu responsinya seperti biasa saja, Anda apa namanya, ringkas. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda responsi kali ini adalah coba Anda lihat dari apa yang tadi sudah saya jelaskan, ada nggak yang masih belum jelas, dan itu tolong Anda berikan kepada saya ya responsinya, supaya saya bisa menjawab atau bisa lebih menjelaskan lagi pada pertemuan yang akan datang. Tapi itu syaratnya satu, Anda harus berani ngomong. Anda jangan diem aja. Semakin Anda diem, semakin saya nggak tahu apa yang ada di dalam benak Anda. Senyum-senyum itu tidak memecahkan masalah apa-apa. Okay? Give me something that you have in your mind. Tahu maksud saya? Okay, so that I know what you want. Oke ya Mbak ya, Mas, Mbak, ini apa namanya 3 sektor. Nanti pertemuan ke depan harusnya ini sama dengan 4 sektor, ya. Tapi saya akan shift sedikit supaya 4 sektornya bisa saya diskusikan nanti pada pertemuan yang akan datang. Kita masih punya 3 pertemuan ya. Nih ya, ya. Iya Pak. 302. 3 Pak. 2 Pak, ya? sama sekarang 3. Oke. 3 Pak, sama sekarang 4. Sorry Pak. Wah, kayaknya salah ngitung Pak. Ngitungnya salah antara 3 dengan 4 saja salah, apalagi kamu ngitung differential equation. Antara 3. Enggak Pak, ini kepencet aplikasi Pak. Antara 3 dengan 4 saja masih bingung, apalagi kalkulus yang kayak gitu. Kalkulus ada siapa yang ngajar kalkulus? Bu Nelly Pak. Bu Nelly, sekarang ngajar pengantar ekonomi juga, dia tahu, nggak tahu kelas berapa. Pintar Bu Nelly itu. SN6 Pak. Dari ITB dia, kan yang ibu-ibu yang kecil-kecil itu ya. Oke. Oke ya, saya coba diskusikan dulu. Nanti seperti biasa akan saya share kepada Anda. Nanti Anda bikin responsi summary-nya dan kita akan ketemu. Mudah-mudahan Selasa bisa ya. Cuman gitu. Biasa kalau ada rapat mendadak yang tidak bisa saya tinggal. Kalau hari ini bisa saya tinggal, saya menangkan Anda karena saya juga punya alasan sudah
sudah saya geser, masa saya geser lagi? Nanti saya dikirain tidak profesional sama anak-anak. Kalau ada ya kalau kita mengistilahkannya di BPS, kalau ada rapat-rapat atau argo bromo kereta ekspres yang lewat lebih utama, ya sementara STS-nya kita geser saja, karena rapatnya tidak bisa digeser, STS-nya bisa digeser, jadi akhirnya yang bisa digeser kita geser. Ya, tetapi kalau nanti terpaksa harus digeser, ya saya mohon maaf sebelumnya harus saya geser, tapi selalu Anda prioritas utama saya, karena saya sudah punya komitmen. Mudah-mudahan tidak ada yang penting yang harus saya hadiri sehingga saya bisa mengajar di hari Selasa sesi ke-2. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya cukupkan sekian. Ada responsi lagi, nanti saya kirim ke Anda. Saya belum dapat satupun, kira-kira ada sih satu atau dua yang berkomentar atau ngobrol dengan saya lewat Jabri. Kalau Anda, pokoknya ya intinya adalah jangan segan-segan Jabri ke saya. Kalau masalah ekonomi, masalah stres, oke. Terbuka saja, jangan takut, nggak perlu takut ya, nggak perlu takut dan nggak enak, nggak perlu. Kalau dosennya Jabri itu nggak ada masalah, oke? As long as you are in the right track. Okay? Gitu, terima kasih teman-teman. Kita akan ketemu Selasa yang akan datang. Assalamualaikum.